رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali di majlis yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita amal yang saleh. Ikhwani fiddin, azanallahu jami'an. Masih kita kaji kitab Nikmatul Ukhuwah yang insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji di antara hukukul ukhuwah, di antara hak-hak persaudaraan, yaitu hifdzus sir, yaitu menjaga rahasia, menyimpan rahasia milik saudara kita sesama kaum muslimin. Yang namanya rahasia itu suatu yang harus disembunyikan di hati, itu namanya rahasia. Kata muallif di sini, tadzakkar akhi fillah, di halaman 70. Tadzakkar akhi fillah anna man istauda'aka asrarahu huwa akhun ahabbaka wa wathiqa fika fakun inda husni dhannihi wa hafid ala asrarihi kama tuhafid ala ayyi amanatin ainiyatan kanat aw madiyah. Ingatlah wahai saudaraku karena Allah, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah, bahwa orang yang menitipkan kepadamu rahasia-rahasianya, berarti dia adalah saudaramu yang mencintaimu. Maksudnya kalau orang itu mau menitipkan rahasianya kepada kita, berarti karena dia itu mencintai kita, mempercayai kita nih. Wa wasiqa fika, dia itu percaya padamu. Karena orang ketika punya rahasia dan memberitahukan kepada orang lain agar disuruh memelihara, menjaga, menyimpan rahasia itu, berarti orang ini orang yang dipercayai, orang yang dicintainya. Maka fakun inda husni dhannihi, jadilah kamu orang yang berhusnudzon, jadilah kamu orang yang berada pada prasangka baiknya. Artinya berarti dia kan berprasangka baik kepadamu supaya kamu mau menjaga rahasia tersebut. Wa hafid ala asrarihi, maka jagalah rahasia-rahasianya. Kama tuhafid ala ayyi amanatin, sebagaimana kamu menjaga amanah apapun. Karena yang namanya rahasia itu amanah yang harus kita jaga, baik berbentuk ainiyah, suatu ketentuan atau suatu perkara yang dia sampaikan, au madiyah, atau berupa materi yang dititipkan. Maka semua itu adalah amanah. Namanya orang punya rahasia, lalu orang disuruh menjaga rahasia tersebut, berarti ini sama dengan menjaga amanah. Makanya kata para ulama, yang namanya rahasia itu termasuk amanah yang harus dijaga dan tidak boleh disebarluaskan. Pepatah Arab mengatakan bahwa
amanah harta itu lebih mudah daripada amanah berupa rahasia. Artinya menjaga amanah berupa harta, ada orang menitipkan kepada kita hartanya, untuk menjaganya itu lebih mudah dibanding dia menitipkan rahasia kepada kita. Menjaga amanah berupa rahasianya itu lebih berat daripada menjaga harta titipannya. Kenapa? Karena menjaga harta itu pintunya tertutup, ada kuncinya lagi. Ya, tertutup, harta itu ditaruh di dalam rumah, kadang di dalam kamar, tertutup. Dan kadang ada kunci yang menguncinya. Sedangkan rahasia, pintunya itu lesan dan dia sering terbuka. Maka lesan ini kadang terbuka, dia mengucapkan rahasia yang sudah dititipkan kepadanya. Makanya lebih sulit untuk menjaga rahasia ini. Amanah rahasia ini lebih berat daripada menjaga amanah berupa harta. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mengapa menjaga amanah harta itu lebih mudah daripada menjaga amanah rahasia? Sisi kedua, yang namanya harta itu semakin terjaga kalau banyak penjaganya. Sebuah harta lalu penjaganya banyak, maka akan semakin aman, semakin terjaga. Tapi kalau rahasia, semakin banyak penjaganya, itu semakin tidak aman. Yang ini dititip, kamu rahasiakan ya. Yang ini suruh ngerahasiakan, yang itu suruh rahasianya, yang penjaganya banyak, tapi malah jadi lebih tidak aman. Berbeda kalau harta. Makanya menjaga amanah harta itu lebih mudah daripada menjaga amanah berupa rahasia. Dan ini amanah. Lihat di sini hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya yang namanya rahasia itu amanah. Fa'an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza haddatsa ar-rajulu bil hadis thumma iltafata fahiya amanah. Jika seseorang menyampaikan suatu ucapan kepadamu, kemudian dia menoleh. Jadi misalnya si fulan panggil sini, nah, ta'al sini. Dia sambil menoleh, ada orang enggak ya? Nah, dia menoleh kanan kiri, orangnya mau dipanggil. Berarti ketika seorang itu menyampaikan sesuatu dan dia menyampaikannya sambil ngelihat, khawatir ada orang, maka kata Nabi, fahiya amanah, itu adalah amanah. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu sambil tengok kanan, tengok kiri, khawatir ada orang yang mendengar apa yang dia sampaikan, berarti orang yang disampaikan ini diberi amanah untuk menjaganya. Makanya dijelaskan di sini qala Muqayyadah afallahu anhu. Muqayyadah mengatakan, hadza adabun nabawiyyun 'azim haitsu 'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltifatar rajuli 'inda kalamihi yaminan wa shimalan qa'ima maqama ibda'is sir wa hifdhihi wa 'adami naqlihi. Nabi ketika mengatakan, jika ada seorang yang mengatakan sesuatu kepada orang lain dan dia menoleh ke kanan ke kiri, berarti itu amanah. Kata Muqayyadah, hadza adabun nabawiyyun 'azim, ini adab Nabi yang sungguh sangat agung. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap ketika seorang itu menoleh, ketika dia menyampaikan ucapannya, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka ini sebagai kedudukannya sebagai bentuk untuk menyampaikan rahasia kepada orang tersebut. Karena kan dia khawatir ada yang ngelihat enggak ya, ada yang dengar apa enggak ya, makanya dia perlu tengok kanan, tengok kiri. Mungkin kadang bisa saja di rumah seseorang
Mungkin dia juga ngelihat keluarganya ada yang tahu apa enggak. Nah, makanya dia tengok kanan, tengok kiri. Nah, menengok ini, tengok kanan, tengok kiri, ini kedudukannya seperti orang itu membuat suatu rahasia, maka harus dijaga dan tidak boleh disampaikan. Demikian pula yang dikatakan oleh qala Ibnu Ruslan mengatakan, li'annal tifatahu i'lamun liman yuhaddithuhu annahu yakhafu an yasma'a hadithahu ahadun wa annahu qad khassahu sirrahu ka'annal iltifata qa'imun maqama uktum anni ay khudhu anni waqtumhu wa huwa indaka amanah. Kata Ibnu Ruslan, karena menolehnya orang tersebut, dia tengok kanan tengok kiri, itu sebagai pemberitahuan kepada orang yang diajak bicara bahwa orang yang mengajak bicara ini khawatir akan ada seorang yang mendengar ucapannya. Makanya orang ini qad khassahu sirrahu, dia khususkan rahasia itu untuk orang tersebut. Ka'anna liltifata qa'imun maqama uktum anni, berarti menolehnya itu seperti seolah-olah mengatakan kepada orang tersebut, rahasiakan dariku, simpan, jaga, ambil dariku dan tolong rahasiakan. Maka itu seperti amanah, dan itu benar-benar amanah, bukan cuma seperti saja. Lalu kalau ini adalah sebagai suatu amanah, ketika orang itu punya rahasia, maka ini adalah amanah bagi kita. Kita pun harus menjaga amanah tersebut. Dan sifat orang-orang yang beriman itu ialah mereka senantiasa menjaga amanah. Di dalam surat Al-Mu'minun, juga di dalam surat Al-Ma'arij, Allah Ta'ala mengatakan, menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka adalah orang-orang yang kepada amanah-amanah mereka dan juga janji mereka ra'un, mereka mau menjaga. Jadi orang-orang yang beriman itu orang yang mau menjaga amanah, orang yang juga mau menjaga janji. Ini sifat orang-orang yang beriman yang Allah jelaskan di banyak ayat. Bukan cuma 2 surat ini, tapi juga surat-surat yang lain. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mau menjaga amanah, berarti ini adalah sifatul munafiqin. Salah satu di antara 3 sifat yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sifat orang munafik, kata Nabi, ayatul munafiqi salas, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, idza haddasa kadzaba, kalau dia berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia khianat. Berarti orang ini tidak menjaga amanah. Maka ini termasuk khisalul munafikin, termasuk salah satu sifat orang-orang munafikin yang sangat kontras dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dia menjaga amanah. Orang yang beriman menjaga janjinya sebagaimana dia jaga amanahnya. Tapi sebaliknya, orang munafik menjaga amanah itu bukan perkara yang baginya perkara penting, ya, tapi perkara yang mungkin baginya nggak ada nilainya, sehingga mereka itu gampang untuk mengingkari amanah atau mengkhianati amanah. Perhatikan, ada satu contoh seorang sahabat yang mulia yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku, dan kebetulan, kata Anas, aku sedang bermain-main bersama anak-anak kecil yang lain. Karena Anas waktu itu masih kecil usianya, bersama Rasul saja baru umur sekitar 7 tahun atau 10 tahunan dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Anas, ketika aku sedang bermain-main bersama anak-anak kecil yang lain, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Fasallama alaina, beliau mengucapkan salam kepada kami. Jadi beliau yang datang, walaupun beliau mendatangi anak-anak kecil, karena beliau yang datang maka beliau yang mengucapkan salam. Beliau yang mengucapkan salam, walaupun anak-anak kecil yang didatangi. Kalau zaman sekarang kan harusnya anak kecil yang mengucapkan salam, tidak, yang mendatangi yang mengucapkan salam. Walaupun dia masih kecil, yang didatangi anak kecil, tapi Rasul karena yang mendatangi, dia yang dianjurkan, diwajibkan untuk mengucapkan salam, maka Rasul pun mengucapkan salam kepada kami. Fasallama alaina, beliau mengucapkan salam kepada kami. Faba'asani fi hajah, lalu beliau menyuruhku untuk suatu hajat. Jadi beliau memanggil Anas untuk suatu hajat, keperluan, walaupun Anas waktu itu sedang bermain-main. Karena memang Anas itu menjadi pelayannya Nabi SAW, sebagaimana yang diinginkan oleh ibunya Ummu Sulaim. Maka Nabi menyuruh Anas untuk suatu hajat. Fa'abta'tu ala ummi, kata Anas, maka aku pun terlambat ketika pulang menemui ibuku. Falamma ji'tu, ketika aku datang sampai ke rumahku, ibuku bertanya, ma habasaka, apa yang telah menahanmu, apa yang membuatmu terlambat? Apa kata Anas? Qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Anas mengatakan, aku terlambat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk suatu hajat, suatu keperluan. Lalu ibunya bertanya, qalat ma hajatuhu, apa hajatnya, apa keperluannya, kata sang ibu tanya kepada anak kecil. Dan itu wajar, karena anaknya terlambat, ya, dan katanya disuruh sama Rasul SAW, maka sang ibu yang merasa anaknya terlambat kan perlu tanya, apa hajat Rasul SAW sehingga kamu kok terlambat? Apa kata Anas? Qultu inna hasir, hajatnya Rasul itu suatu rahasia. Dari sini rahasia, kata Anas, ini suatu rahasia yang mungkin tidak boleh orang mendengarnya. Nah, mungkin urusan keluarga Rasul SAW. Apa kata sang ibu? La tukhbiranna bisirri Rasulillah SAW ahadan. Lihat sang ibu nih, Ummu Sulaim, yang memang dia seorang yang juga orang yang menghormati Rasul SAW. Kata Ummu Sulaim, kata ibunya, kalau begitu jangan kamu beritahukan rahasia Rasul kepada siapapun. Ya. Sampai kepada ibunya sendiri, justru ibunya itu mendorong supaya anaknya tetap menjaga rahasia. Coba kalau ibu zaman sekarang, lah rahasia apa sih? Nah, itu rahasia-rahasianan barang. Ini mungkin orang tua kepada anak seperti itu. Tapi lihat sikap Ummu Sulaim. Ketika Anas punya rahasia tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tukhbir sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan kamu beritahukan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ini sikap seorang sahabat Anas bin Malik dan juga ibunya, karena sangat menjaga rahasia, apalagi itu rahasianya Rasul. Bahkan ketika hadis ini disampaikan kepada muridnya Anas, kan tentunya Anas menceritakan bahwa seorang itu harus menjaga rahasia. Maka qala Anas li rawil hadis, maka Anas mengatakan kepada perawi hadis ini yang dia sampaikan, yang dia mau ceritakan bahwa Rasul telah atau pernah menyuruhnya untuk suatu rahasia. Muridnya Anas bin Malik itu namanya Sabit al-Bunani, dia seorang tabi'in. Anas mengatakan, wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka ya Sabit. Demi Allah wahai Sabit, dia perawi hadis yang meriwayatkan dari Anas, kemudian dia sampaikan kepada umat ini. Demi Allah, kata Anas kepada Sabit, andai kata aku ceritakan rahasia ini kepada seorang, pasti aku cerita kepadamu wahai Sabit. Jadi Anas pun nggak mau menceritakan rahasia apa yang datang dari Rasul SAW tadi, yang dia disuruh.
Walaupun kepada muridnya yang paling dia cintai, yaitu Sabit Al-Bunani, dia tetap merahasiakan. Sampai meninggal dunia pun dia tidak pernah menyampaikan rahasia ini. Inilah seorang sahabat Anas. Walaupun mungkin rahasia hal yang biasa, urusan keluarga, tapi orang itu berusaha menjaga rahasia. Walaupun kepada ibunya, walaupun kepada murid kesayangannya, dia tetap menjaga rahasianya. Bahkan ibunya malah mendorong supaya dia menjaga rahasia. Bukan ibunya malah menggembosi supaya dia tidak menyimpan rahasianya. Ini yang namanya hifdzus sir, menjaga rahasia. Suatu yang oleh para sahabat itu benar-benar mereka itu sangat berusaha menjaganya. Makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah SAW. Dia itu dijuluki pemilik rahasianya Rasul. Dan banyak Rasul itu punya rahasia-rahasia. Ya, salah satu yang diketahui oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman tentang siapa orang-orang munafik di zaman Nabi dan para sahabat. Rasul tahu si A, si B, si C munafik tahu. Taunya dari mana? Wahyu. Maka oleh Rasul disampaikan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Berarti Hudzaifah ibnul Yaman tahu siapa-siapa yang munafik. Tapi sahabat Hudzaifah pun menjaganya, tidak diberitahukan kepada siapapun. Karena ini urusan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Hudzaifah disebut dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai sahabat Umar bin Al-Khattab pun menanyakan kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebut munafik? Kata Hudzaifah, bukan. Lalu siapa saja? Tidak, itu rahasia. Maka sahabat Umar bin Khattab itu kalau ada seorang yang meninggal dunia, lihat Hudzaifah nyolati apa enggak. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman nyolati, berarti dia bukan orang munafik. Tapi kalau ada orang meninggal kok nggak mau nyolati, berarti ini munafik. Umar pun nggak mau nyolati. Ini sahibus sirri Rasulullah SAW, orang yang punya rahasianya Rasul. Maka karena ini suatu amanah tadi harus dijaga. Yang namanya rahasia itu harus dijaga. Baik ketika orang itu masih hidup atau orang itu sudah meninggal dunia pun, kalau memang itu rahasia tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, maka jangan beritahukan. Kehormatan seorang muslim itu hayyan wa mayyitan. Baik ketika dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia, dia masih punya kehormatan. Mayit itu juga punya rahasia. Sehingga ketika orang memandikan, jangan diberitahukan kepada orang. Makanya kalau memandikan jenazah itu jangan banyak-banyak orangnya. Kalau bisa 2 saja. Kalau nggak kuat 3. Jangan lebih dari 5. Karena banyak rahasia yang mungkin tidak boleh diberitahukan. Kalau mayitnya mungkin dia masih hidup, jangan, malu saya, kan gitu. Tapi kan mayitnya udah mati, dia nggak bisa ngomong. Mungkin kalau dia ngomong, jangan, ini rahasia. Nah, yang tahu siapa? Yang memandikan. Yang mandikan. Kalau banyak, semakin tadi yang namanya rahasia, kalau banyak orangnya, wah ini mudah untuk terbuka. Makanya kalau yang mandikan jenazah, kalau bisa cukup 2 saja. Cuma kalau berat badannya, gemuk gede sih, ya tambahlah 3, 4 itu. Tapi jangan model zaman sekarang ditutup pakai kain tapi pada melongok di atas kain. Lihat semuanya, muter kainnya, betul muter nutup, tapi semuanya melongok. Lihat jenazahnya, ini yang enggak beres, ini rahasia ini. Demikian pula mengkafani, seperti itulah menguburkannya. Ini perkara yang rahasia yang dimiliki oleh si mayit, dan seorang muslim dia punya rahasia-rahasia yang orang lain mungkin tidak tahu. Tapi ada tapinya di sini. Kalau memang rahasia kadang boleh disampaikan kalau ada kemaslahatan yang lebih besar. Atau rahasia yang memang ada batasan waktunya.
Oh sudah, waktunya lewat ya sudah kan, bisa saja orang sudah pada tahu. Misalnya nih, si fulan mau nyalon apalah terserah, atau mau ngelamar atau apa, kan mungkin rahasia lah, jangan kasih tahu dulu kan ya. Tapi dia sekarang sudah ngelamar, sudah mantenan, rahasia bukan? Ya udah bukan, waktunya sudah lewat. Tapi mungkin sebelumnya ada rahasia, jangan beritahu dulu ya. Nah, bisa saja. Tapi kalau waktunya sudah lewat ya sudah. Lihat contohnya di sini. Fatimah radhiyallahu anha pernah punya rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Fatimah duduk di samping kanan Rasulullah SAW atau samping kiri Rasulullah SAW. Pokoknya intinya Fatimah duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Ketika dibisikkan sesuatu, begitu selesai dibisikkan, Fatimah nangis. Dia nangis dan benar-benar nangis, meneteskan air mata. Dilihat oleh Aisyah yang waktu itu ada Rasul dan dibisiki oleh Fatimah. Apa? Fatimah dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah nangis. Lalu setelah menangis, oleh Rasul dibisikkan lagi. Setelah selesai dibisikkan yang kedua, dia tertawa. Tadi nangis, bisikan lagi, tertawa. Maka selesai dari permasalahan tersebut, selesai urusannya. Di hari kemudian Aisyah tanya kepada Fatimah. Apa jawab Fatimah? Ini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini rahasia. Maka oleh Fatimah tidak diberitahukan. Lalu setelah beliau meninggal dunia, beliau wafat, ya, setelah baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Fatimah pun menjelaskan, dan karena Aisyah juga masih terus bertanya, dan ini juga untuk kemaslahatan, karena memang waktunya sudah lewat. Kata Fatimah, ketika Rasulullah SAW membisikkan yang pertama kali, yang karenanya aku menangis karena Rasul mengatakan kepadaku bahwa sekarang Jibril datang menemuiku, kata Rasul. Jibril datang menemuiku 2 kali, yang biasanya Jibril menemuiku itu cuma sekali. Dia datang 2 kali, yang menunjukkan sudah dekat waktunya untuk aku berpisah denganmu. Sudah tiba saatnya aku akan meninggalkan dunia ini. Makanya Jibril ya sering menemuiku, bahkan 2 kali dia menemuiku sehari. Ketika diberitahu seperti itu, otomatis Fatimah nangis. Kenapa? Mau berpisah dengan ayahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya dia nangis. Lalu setelah menangis, Rasul bisikkan lagi, yaitu bisikan yang kedua, bahwasanya apakah engkau tidak senang wahai Fatimah, bahwasanya engkau akan menjadi sayyidatun nisa'il alamin, engkau akan menjadi pimpinan wanita di dunia ini. Jadi mau apa tidak engkau menjadi pimpinan wanita, bahkan nanti penghuni sorga juga. Maka mendengar seperti itu, dia tertawa, tersenyum dia. Nanti di sini rahasia, tapi kan itu sudah lewat. Karena tentang kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sudah meninggal dunia, maka ini membuka rahasia tidak masalah karena sudah lewat. Ini yang namanya hifdzus sir. Kemudian di sini dikatakan wa ifsya'u sirri da'in li taqwidi bunyanil ukhuwah. Sebaliknya, menyebarkan rahasia itu akan merusak bangunan persaudaraan. Wal ityanu 'alaiha minal qawaid, dan menjaga rahasia itu sama dengan sebuah kaidah atau menjaga qawaidnya, menjaga landasan-landasannya. Yang namanya bangunan itu butuh ada dasarnya, ada landasannya yang kuat, yaitu urusan rahasia. Kalau orang menyebarkan rahasia, berarti akan merusak bangunan. Tapi kalau dia menjaganya, berarti dia menjaga landasan pondasi persaudaraan. Wala tuhfadil mawaddatu bimisli hifdzil asrar.
dan kecintaan tidak akan bisa dijaga seperti dijaganya rahasia. Artinya kalau rahasia kok dijaga, insya Allah persaudaraan, kecintaan pun akan terjaga. Fahafid ala israri ikhwanika yastadim laka wudduhum, maka jagalah rahasia-rahasia saudaramu, maka insya Allah akan menjadi abadi kecintaan mereka kepadamu. Kecintaan mereka kepadamu, kalau kamu menjaga rahasia mereka, mereka pun akan senantiasa mencintaimu. Tapi sebaliknya, fa in abaita falastal malum innamal malum man wasiqa fika. Kalau kamu tidak mau menjaga rahasia, memang kamu tidak tercela. Yang tercela itu yang percaya padamu. Kan seperti itu. Misalnya nih, si A memberitahukan kepada si B tolong jaga rahasia ya. Ternyata oleh si B, dia beritahukan kepada orang lain. Yang salah siapa? Yang salah si A. Kenapa? Mengapa dia percaya sama si B? Kan seperti itu, ya. B temannya, tapi terlalu terpercaya dia sama si B. Padahal mungkin yang namanya manusia, kadang ada yang menjaga, kadang ada yang tidak. Kalau ternyata rahasianya terbongkar, diketahui oleh orang lain, ya salah si A. Mengapa dia yang tercela itu atau yang dicela itu si A? Mengapa dia percaya sama si B? Seperti itu. Walaupun si B sebenarnya juga, ya, mungkin dia merasa ini perkara yang ringan baginya. Qala syair, penyair mengatakan, idal mar'u lam yahfad sarirata nafsihi wa kana li sirril akhi ghairu katumi fabu'dan lahu min di akhin wa mawaddatin wa laysa ala wuddin lahu bimuqimi. Jika seseorang tidak bisa menjaga rahasia dirinya, kalau ada orang nggak bisa menjaga rahasia dirinya, kan orang mungkin punya rahasia-rahasia yang banyak. Setiap orang insya Allah masing-masing punya rahasia. Mungkin sakitnya saya nggak memberitahukan kepada orang lah. Saya punya kelemahan ini kan. Masing-masing orang punya kelemahan. Nah, kalau orang itu tidak bisa menjaga rahasia dirinya, wa kana li sirril akhi ghairu katumi, maka dia pun tidak akan bisa menyimpan rahasia saudaranya. Nggak akan bisa menyimpan. Rahasia dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi rahasia orang lain. Fabu'dan lahu min di akhin wa mawaddatin, maka akan sangat jauh dia untuk memiliki saudara dan kecintaan. Artinya, kalau orang itu nggak bisa jaga rahasia, dia itu sulit punya teman, punya saudara, sulit juga dicintai. Karena biasanya sesama saudara pasti juga punya rahasia. Walaisa ala wuddin lahu bimuqimi, dan tidak akan tetap berada di atas kecintaan. Mungkin awalnya orang mencintainya, ternyata setelah diketahui kok ternyata dia kayak ember, bahasa sekarang kan ember namanya. Ngomong itu. Kalau ngomong itu enggak pakai aturan, pokoknya asal ngomong. Mudah dia untuk mengatakan. Maka kecintaan orang kepadanya tidak akan bisa abadi, tidak akan bertahan lama. Ya kalau mau menceritakan kepada dia, enggak maulah. Saya cerita kepadanya malah nanti tersebar luas. Berarti orang yang seperti ini enggak akan lama dicintai oleh orang lain. Wa qala Asy-Syafi'i, lihat di sini nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Idal mar'u afsha sirrahu bilisanihi wala ma'alaihi ghairahu fahuwa ahmaq. Idza daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi fa sadrul ladzi yustauda'u sirra adyaqu. Jika seseorang itu menyebarluaskan rahasianya dengan lisannya, dia punya rahasia, tapi lisannya yang nggak bisa menjaganya, dia malah mengungkapkannya. Wala ma'alaihi ghairahu, dan malah dia mencela orang lain. Wong dia yang cerita, ternyata beritanya tersebar, yang dicela orang lain. Kamu sih, gara-gara kamu ceritakan ya. Lu salah sendiri, dia sendiri yang menceritakan kok. Dia kok mencela orang lain, fahuwa ahmaku, kata Imam Syafi'i, maka orang ini adalah orang yang bodoh, orang yang tolol.
Kenapa? Dia sendiri yang menceritakan, yang disalahkan orang lain. Berarti dia yang tidak bisa menyimpan rahasia, menyalahkan orang lain, maka dikatakan ahmak. Idza daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi, kata Imam Syafi'i, jika dada seseorang itu sempit untuk menyimpan rahasia dirinya, jika dadanya sendiri saja sempit, maunya keluar, rahasianya maunya keluar, kenapa? Enggak muat dadanya. Maka fasadrul ladzi yustauda'u sirra adyaku, ketahuilah, dada orang yang dititipi rahasia itu lebih sempit lagi. Wong dadanya sendiri itu kan urusannya, kan harusnya dia bisa simpan. Ternyata dadanya sendiri saja enggak muat, dia ungkapkan, nitip ke orang lain. Mungkin kan kadang saja ada yang dia ingin curhati, curhatnya, yang namanya curhat kepada orang, dia kan juga punya kapasitas dadanya juga ada, maka kapasitas dadanya untuk menampung rahasianya itu lebih sempit lagi. Kenapa? Karena urusan dia itu bukan cuma urusan orang ini saja, urusannya banyak. Jadi bukan cuma urusan orang ini yang punya rahasia tadi, makanya dadanya itu lebih sempit, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti wa in kana laka shadiqun huwa mustauda'u asrarika fala tastaudi'hu amanata ghairik. Jika temanmu itu adalah mustauda' asrarik, seperti tempat penyimpanan rahasiamu. Biasa orang ini curhat kepada orang lain. Ya, kadang ada orang yang memang dia bisa menjaga rahasia. Berarti orang ini yang dijadikan tempat curhatnya itu ibarat mustauda, gudang untuk menampung rahasia-rahasiamu. Maka kalau dia itu seperti gudang rahasiamu, seperti tempat penyimpanan rahasiamu, fala tastaudi'hu amanata ghairik, maka jangan kamu titipkan kepadanya rahasia orang lain. Cukup punyamu saja, jangan nitipkan orang lain, semakin penuh. Fasadiku ka aidan lahu sadiqun wa hakada, karena temanmu ini yang kamu titipkan, dia juga punya teman lagi. Coba sekarang kamu nitipkan rahasiamu, nitipkan rahasia orang lain, dia juga punya teman, nanti nitipkan rahasia lagi, penuh. Yang namanya harddisk, ya segede-gedenya apapun diisi lama-lama juga penuh. Apalagi manusia, walaupun otak itu memang Allah ciptakan, ya, semakin otak itu diisi ilmu semakin melebar. Memang ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah. Coba panjenengan, kalau sekarang bisa ngapalin juz amma, itu rasanya kepingin ngapalin yang lain, masih melebar otaknya. Tapi kalau selama ini trikul terus yang dibaca kul huwallahu binas, nggak mau nambah, otaknya kecil. Tapi coba isi lagi, melebar. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau otak. Tapi manusia dadanya juga penuh. Setiap hari dia kemasukan permasalahan-permasalahan. Sehingga kalau dititipkan rahasia, dia juga punya teman yang lain. Apalagi dititipkan rahasia teman kita lagi. Wala yu'manu ala sirri an yusbiha khairan khabaran muda'an, maka tidak bisa aman, ya, atas rahasia, mungkin saja dia akan menjadi berita yang tersebar luas. Maka penyair mengatakan, idza ma katamtu sirra amman awadduhu tawahhama annal wudda ghairu haqiqi. Di sini renungkan ini. Jika aku sembunyikan rahasia dari orang yang aku cintai, maka terbayang bahwa kecintaan itu tidak hakiki. Ya, coba sekarang begini, seorang suami punya rahasia pada istrinya. Misalnya suaminya punya duit yang nggak ingin istrinya tahu, maka kecintaannya karena ada rahasia kayak ngambang, kan selalu aduh jaga rahasia nih, sehingga kecintaan di situ kadang-kadang menjadi kayak tidak hakiki, karena dia khawatir
ketahuan sama orang itu, ketahuan sama istrinya. Jadi seperti itu. Kalau ada rahasia ya yang tersimpan, kecintaan sama orang lain pun, siapapun orangnya, mesti dia akan menjaga jarak, sehingga cintanya kayak tidak hakiki. Walam ukhfi anhu sirra min dinnatin bihi walakinnani ahsya sadiqa sadiqi. Dan aku tidak bisa merahasiakan atau menyimpan darinya suatu rahasia karena tuduhan kepadanya, akan tetapi aku khawatir temannya temanku. Artinya dia itu juga punya teman yang lain. Maka kalau teman yang lain juga ingin tahu, tentunya dia juga nggak enak dengan temannya. Kan seperti itu. A, B, C. B tengah-tengah. A temannya B, C juga temannya B. Tapi A dengan C mungkin nggak berteman. Sekarang B kan punya teman A dan C. A punya rahasia kepada B. Tapi si C mungkin juga ingin tahu si A. Kira-kira gimana nih? Mau berteman, jaga rahasianya si A, atau dia dibenci oleh si C? Bingung kan dia? Nah, maka kalau seperti ini ya sudah, si A ini harus sadar B punya teman yaitu C. Makanya menitipkan rahasia perlu dipertimbangkan. Kemudian terusnya, sekarang kalau orang itu ternyata bisa menjaga rahasia, apa keistimewaannya? Ya di sini. Wa mata kana ar-rajulu ma'rufan bi katmis sir urifa bainan nasi bil waqari war rozanah. Jika seseorang dikenal dia itu bisa menyimpan rahasia, ya, kalau orang itu dikenal orang ini kuat menjaga rahasia, maka dia pun akan dikenal di antara manusia, orang ini punya wibawa dan punya kecerdasan. Ya. Kenapa? Li'anna ikhraja sir min fudulil kalam. Karena orang itu mengeluarkan rahasia itu biasanya karena berlebihan ngomong. Coba kalau orang pintar menyimpan rahasia, berarti orang itu nggak banyak ngomong. Tapi kalau dia ya kapanpun bisa bermajelis, ketemu satu orang, bisa lama ngobrolnya, apalagi di warung, waduh bahaya ini. Orang ini suka nongkrong di warung. Misalnya kita punya rahasia, titipkan kepadanya, jangan berharap. Orang yang suka ngobrol, ya, banyak ngobrolnya, memang ngobrol itu dibolehkan, tapi kan fudulul kalam ini nggak boleh, dan termasuk penyakit hati, fudulul kalam. Kalau orang itu berlebihan ketika ngomong, atau banyak ngomongnya, banyak ngobrolnya, ini termasuk orang yang nggak punya wibawa. Berbeda kalau orang banyak diam. Rasulullah SAW itu lebih banyak diamnya daripada ngomongnya. Para sahabat juga lebih banyak diamnya, tapi banyak amalnya. Kalau kita banyak ngomongnya, tapi amalnya dikit. Kalau ngomong iya, tapi urusan amal dikit. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Rasul itu lebih banyak diam, makanya Rasul berwibawa. Coba sekarang kalau ada orang yang berwibawa bagi kita, karena dia jarang ngomong, berarti dia itu pandai menyimpan rahasia. Tapi kalau dia gampang ngomongkan, nah di mana-mana ngomong deh, sana ngomong, orang itu nggak akan berwibawa. Berarti orang yang bisa menyimpan rahasia, orang itu dikenal berwibawa, orang itu cerdas, karena menyebarkan rahasia itu min fudulil kalam, termasuk berlebihan dalam berbicara. Walaisa biwaqurin man takallama bil fuduli, dan bukan wakur, bukan orang yang berwibawa, orang yang punya karisma, jika orang itu banyak berbicara atau berlebihan dalam berbicara, seringnya ngobrol. Nah misalnya habis sholat mesti ngobrol dia, ketemu dengan siapapun ngobrol lagi, ketemu lagi ngobrol lagi misalnya. Ini orang doyan ngobrol berarti kan. Orang yang seperti ini wibawanya kurang. Apalagi itu tadi kalau dia sukanya
Kata-katanya itu kadang muluk-muluk, mengatakan kalimat ini kalimat itu, padahal mungkin tidak. Ibarat cerita 1 menit dia membuatnya 1 jam. Ceritanya alurnya 1 menit, tapi dia bumbunya banyak banget. Nah nih, berarti di sini ini orang banyak ngomongnya. Kalau banyak ngomong ini, kalau untuk menyampaikan rahasia kepadanya susah. Berarti orang ini juga wibawanya berkurang. Makanya ini ya bedanya, orang yang bisa menyimpan rahasia dia punya karisma, dia berwibawa, dia punya kecerdasan. Qala syair yamdahu waquran. Seorang penyair mengatakan satu bait syairnya yang dia memuji orang yang punya karisma, punya wibawa. Wa yaktumul asrara hatta innahu yasunuha an antamurra bibalihi. Orang ini benar-benar menyimpan rahasia-rahasia sampai dia jaga rahasianya tersebut jangan sampai terlintas pada pikirannya. Saking orang ini berusaha menyimpan rahasia, ibarat terlintas pun kalau bisa jangan. Karena ini berarti orang yang kuat nyimpan rahasia. Karena terlintas saja jarang, kalau kita kan minimal terlintas. Apalagi misalnya berita si A sudah melamar. Berita ini ketemu orangnya terlintas, kayak gitu kan, terlintas. Apalagi kadang-kadang ketemu siapapun orang mau ngomong tentang si A gimana ya, kalau dia tahan berarti dia bisa menyimpan rahasia. Tapi kalau orang ini benar-benar bisa menyimpan rahasia sampai terlintas pun dia ingin jaga, jangan sampai terlintas pada dirinya. Wa min khilalil karim annahu yuhfadhu sirra sahibihi ba'da an tatasarram jibalul mawaddati bainahuma wallaimu bididda min dalik. Dan di antara sifat-sifat orang yang mulia karim, yaitu orang tersebut dia mau menjaga rahasia sahabatnya, rahasia temannya, sekalipun retak hubungan kecintaan di antara keduanya. Kalau orang ini orang yang mulia, dia tetap berusaha menjaga rahasia temannya walaupun hubungan di antara dua orang ini sedang retak. Berbeda dengan al-laim, orang yang tercela. Maka sebaliknya, apalagi kalau retak hubungannya, udah semakin dia manfaatkan nanti untuk memberitahukan rahasia temannya ini yang tadinya bersaudara, berteman, lalu putus hubungannya. Oh sudah, si A dengan si B hubungannya retak. Si A kalau dia orang yang mulia, dia tetap jaga rahasia si B. Tapi kalau si A ini orang yang tercela, laim, maka kesempatan baginya untuk menghantam si B. Kenapa? Sudah putus hubungannya. Ini orang yang tercela seperti ini. Qala syair, penyair mengatakan, laisal karimul ladzi idza zalla sahibu bassal ladzi kana min asrarihi alima. Bukanlah orang yang mulia ketika temannya itu tergelincir, ketika temannya itu punya kesalahan, bassal ladzi kana min asrarihi alima, maka dia tebarkan rahasia-rahasia yang keduanya sudah ketahui. Ini bukan orang yang mulia. Kalau temannya punya kesalahan, lalu rahasia-rahasia yang selama ini mereka ketahui, mereka berdua ketahui, lalu dia ceritakan. Ini namanya orang yang tercela. Balil karimul ladzi tabqa mawaddatuhu wa yahfadhu sirra in safa wa in sarama. Tetapi orang yang mulia itu orang yang kecintaannya tetap abadi dan dia juga menjaga rahasia. In safa wa in sarama. Jika hubungan keduanya, kecintaannya itu jernih atau putus. Kecintaannya itu masih tersambung dengan baik atau putus, orang yang mulia tetap menjaga kecintaan. Orang yang mulia tetap menjaga rahasia. Dan terakhir, waqala akhar, yang lain pun mengatakan, wataral kalima idza tasarrama wasluhu yukhfil qabiha wa yudhirul ihsana. Wa taral laima idza taqadda wasluhu yukhfil jamila wa yudhirul buhtana. Kamu akan melihat orang yang mulia
yaitu orang yang ketika retak hubungan yukhfil qabiha, maka dia berusaha menyembunyikan perkara yang jelek. Ketika retak hubungan, dia tetap sembunyikan perkara-perkara yang jelek. Wa yudhirul ihsana, dan dia nampakkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wataral laim, kamu pun akan melihat orang yang tercela, idza taqadda wasluhu, ketika hancur hubungannya, yukhfil jamil, dia sembunyikan perkara yang indah, yang baik, wa yudhirul buhtana, dan dia pun malah menampakkan perkara-perkara yang dusta. Ini bedakan antara orang yang mulia, yang semoga kita masuk ke dalam kategori al-kurama atau al-karim, yaitu orang-orang yang ketika mungkin hubungan kadang retak atau hubungan kadang hancur, kadang putus, tetap jaga rahasianya. Misalnya begini, kalau ada suami istri yang naudzubillah kadang hubungan mereka sampai putus, sampai cerai, apa yang terjadi? Kadang seorang istri kalau dia bisa menjaga rahasia bekas suaminya, ya, dia bisa jaga rahasia bekas suaminya, berarti ini orang yang mulia. Atau sebaliknya, seorang suami dia tetap menjaga rahasia bekas istrinya, mantan istrinya, ini orang yang mulia. Tapi kebanyakan di kalangan masyarakat, kalau sudah putus, borok-boroknya keluar, diungkapkan semua kejelekan mantan istrinya, mantan suaminya dikeluarkan. Padahal nggak ada angin, nggak apa-apa, ya, cuma sekedar selentingan saja langsung dia keluar ucapan-ucapan yang menjelek-menjelekan mantan istrinya, mantan suaminya. Naudzubillah. Ini berarti orang tidak menjaga rahasia. Dan yang namanya menjaga rahasia termasuk rahasia-rahasia hubungan, ya, dalam kehidupan rumah tangga pun harus dijaga. Sampai termasuk al-kabair, di antara dosa-dosa besar. Kalau orang melakukan perbuatan dosa, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah, jangan diberitahukan lagi, karena ini suatu rahasia. Bahkan sampai hubungan suami istri pun, kalau orang kok menceritakan, ya, dia orang melakukan hubungan suami istri di malam hari, paginya atau siangnya atau hari berikutnya dia ceritakan, ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah dia buka rahasianya. Ibarat dia membuka kembali tutup yang sudah Allah tutup. Dan itu perkara yang rahasia dan jangan diberitahukan, walaupun tentang dirinya, tapi itu juga tentang keluarganya, kan seperti itu. Dan juga rahasia-rahasia dengan sesama temannya, tentang rahasia-rahasia yang harus dijaga, harus dirahasiakan atau disembunyikan. Ini pembahasan tentang hifdzus sir, termasuk hukukul ukhuwah, dan insyaallah hukuk atau hak-hak persaudaraan berikutnya adalah tentang al-wafa, tentang menepati janji, ya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.